Jongos Baklawi, mantan dosen Sontoloyo Imam Muslimin alias Taimim, terang-terangan menista Al-Quran dengan melecehkan ayat yang terkandung di dalamnya, di mana suara tuan majikan yang selama ini gembar-gembor paling terdepan sebagai pembela agama. Sinten Habib niku turunane Sayyidina Ali, Rabi angsal Fatimah putrine Kanjeng Nabi. Tak jelasno iki soalnya padha tukaran perkara iki. Dancuk tenan kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizil tawal. Loh, tanzil azizil tawal. Siapa mursyidnya Nyai Mim? Tadi ada pertanyaan itu. Oke, saya akan dikasih amalan Sadiliyah dari mursyid saya di Mesir. Lalu ketika soal Abah Lutfi ditakkid Sadiliyahnya. Wes sing tukaran kayak mari, ojo tukaran maneh. Ayo Kang Marzuki, sapa dulur Kang Marzuki niku. Kula sakjane metu gunung gara-gara Kang Marzuki melok-melok niku lho. Tak rasani Kang Marzuki bene. Laqad haqqal qawlu ala tawal. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Wes saiki sampean ngundang aku wes saiki. He, rungono. Wis ngundang aku aja ngundang Marzuki wis kapok. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya 'alal alqani bayrat mantrat fahiya 'alal alqani bayrat mantrat. Bukan hal yang sifatnya rahasia jika di Indonesia ada satu gerombolan manusia yang memposisikan diri mereka sebagai kelompok paling terdepan dalam membela agama. Dengan suara lantang dibarengi dengan emosi yang menyala, mereka hadir sebagai algojo moral, seolah-olah mereka adalah kelompok pemegang kunci sorga. Hingga ketika ada sedikit saja kesalahan dari seorang anak manusia, bahkan jika kesalahan itu sifatnya sekedar terpeleset lidah atau ungkapan tak sengaja yang tiada sama sekali maksud menghina, seorang anak manusia itu akan langsung dicap sebagai pendosa. Bahkan yang lebih parah, ia disamakan dengan kafir harbi yang darahnya dianggap halal jika ditumpahkan di atas dunia. Yah, gerombolan itu adalah gerombolan yang dimotori oleh Imam Monyet Rizik Syihab, etnis Yamansi keturunan palsu Rasulullah yang dari dulu kerjaannya selalu membuat ontran-ontran di bumi Nusantara. Agama di tangan dia dijadikan ajang untuk mengumbar amarah. Ayat-ayat disampaikan bukan untuk membangun hubungan vertikal terhadap Sang Pencipta, melainkan dipelintir untuk melegitimasi kebencian kepada umat manusia yang tidak sejalan dengan visi dan misinya. Sehingga bukan menjadi satu hal yang sifatnya rahasia juga jika slogan mereka sebagai pembela agama Allah seringkali mandek pada garis yang sangat dangkal antara kawan dan lawan. Siapapun yang berada di luar gerombolan mereka, terlebih lagi sebelumnya dia dianggap sebagai musuh karena memilih jalan yang berbeda. Hanya cukup dengan terpeleset lidah saja, ia akan langsung dicap sebagai penista. Tapi jika kata-kata itu keluar dari mulut manusia yang satu kolam dengan gerombolannya, mereka auto diam 1000 bahasa. Mulut dan telinga mereka terkunci rapat seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Gus Muwafiq pernah menjadi korban mereka karena mengatakan Nabi Muhammad masa kecilnya rembes seperti anak kecil pada umumnya, dan kalimat itu dikatakan dengan maksud Allah menyamarkan keadaan Nabi Muhammad kecil, tidak ditonjolkan oleh Allah dengan hal-hal istimewa dan luar biasa agar tidak diketahui orang Yahudi tentang keberadaannya. Gus Muwafiq pun dihujat habis-habisan oleh gerombolan mereka. Dicaci fisiknya oleh Taufik Assegaf, kepalanya kaum Habib di Indonesia. Digulung habis-habisan oleh Rizik Syihab dan gerombolannya, seolah-olah Gus Muwafiq adalah ancaman besar yang akan menghancurkan Islam di atas dunia. Namun ketika Dul Somad, orang yang segerombolan dengan mereka juga melakukan hal yang sama,
melecehkan Nabi Muhammad dan Al-Quran tidak mampu mewujudkan rahmatan lil alamin, sebab kata Dul Somad yang berhasil mewujudkan rahmatan lil alamin adalah sistem khilafah. Para Baklawi itu hanya mingkem 1000 bahasa. Tidak ada kecaman, tidak ada laporan kepada pihak kepolisian, apalagi sampai melakukan demo bersilit-silit sampai ada acara reuninya segala. Padahal kasusnya kala itu lumayan ramai, hingga MUI turun tangan memanggil Dul Somad untuk minta klarifikasi dan penjelasan atas apa yang disampaikan olehnya. Dan sekarang, kejadian seperti itu pun kembali berulang. Hanya karena si Taimim ikut membela nasabnya yang palsu itu, para Baklawi dan golongan Sukibin semuanya kompak mingkem 1000 bahasa ketika Taimim melecehkan ayat Al-Quran dengan begitu bangsatnya. Padahal dalam rekam jejak Imam Monyet Rizik Syihab, dia pernah mengatai Jokowi presiden goblok, Korinya Dajjal, menteri agamanya sesat, dan istana negara disebutnya menjadi istana iblis hanya karena kala itu Al-Quran dilantunkan menggunakan langgam Jawa. Pertanyaannya, sehina itukah Jawa di mata etnis Yaman? Dan semenjijikan itukah langgam Jawa di mata Baklawi sehingga dianggap haram dan berdosa besar ketika digunakan untuk melantunkan ayat Al-Quran? Apakah langgam Jawa dianggap lebih nista dari apa yang dilakukan Taimim sehingga gerombolan mereka cuma mingkem 1000 bahasa? Padahal ayat Al-Quran telah dihinakan sehina-hinanya oleh Taimim sang jongos kesayangannya. Di istana presiden, di depan presiden, di depan Menteri Agama, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, kurang ajar, biadab, sesat. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim Tanzilal azizil tawel. Tanzil azizil tawel. Tanzilal azizil tawel. Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Laqad haqqal qawlu ala tawel. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya 'alal adqani bayrat mantrat fahiya 'alal adqani bayrat mantrat. Jika Imam Monyet Rizik Syihab bereaksi sangat keras hingga keluar kata-kata mutiara yang sangat syahdu jika didengar oleh telinga iblis yang durjana hanya karena Al-Quran dilantunkan menggunakan langgam Jawa, lalu mengapa dia cuma mingkem 1000 bahasa ketika ayat Al-Quran dilecehkan dengan diganti penggalan kalimahnya menggunakan kata-kata tewel dan khoirot moncrot oleh Taimim, jongosnya Baklawi Lutfi bin Yahya? Apa iya menurut Rizik yang dilakukan Taimim itu tidak sehina ketika dibandingkan dengan Al-Quran dilantunkan menggunakan langgam Jawa sehingga ia bersikap tenang-tenang saja, tidak perlu mengeluarkan kata-kata mutiara yang membuat urat syarafnya bekerja sangat keras layaknya orang kebelet berak, namun sangat susah ketika mau mengeluarkan taiknya? Ada kontradiksi yang sulit diabaikan mengenai sikap Imam Monyet Rizik Syihab ketika merespons berbagai kasus yang dianggap menistakan agama Islam di Indonesia. Ketika Al-Quran dilantunkan menggunakan langgam Jawa, yang sebenarnya itu adalah bentuk ekspresi betapa cintanya orang Jawa terhadap tradisi leluhur, sekaligus juga terhadap agama yang dianutnya, amarah Rizik meledak dengan sangat keras, persis seperti seekor monyet di kebun binatang yang sengaja diisengi manusia. Namun ia hanya memilih diam ketika muncul peristiwa yang oleh banyak orang dinilai sebagai pelecehan yang jauh lebih substansial terhadap kesucian ayat Al-Quran. Dari kontradiksi inilah, seharusnya umat Islam bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa, sadar bahwa kemarahan Imam Monyet Rizik Syihab itu tidak sepenuhnya bersumber dari kepedulian dia terhadap Al-Quran, melainkan bentuk resistensi dia sebagai etnis keturunan Yaman terhadap tradisi Jawa yang kerap dianggap sesat karena tidak sesuai dengan tradisi leluhurnya di Timur Tengah.
Dalam sudut pandang ini, persoalannya bukan pada ayat yang dibaca, karena langgam Jawa sama sekali tidak merubah ayat maupun arti yang terkandung di dalamnya, melainkan permasalahannya ada pada budaya yang membingkainya. Etnis Yaman ini jelas memandang sangat hina terhadap apapun yang berbau tradisi dan budaya Jawa, sehingga seolah-olah tradisi dan budaya Jawa dianggap najis jika dimasukkan dalam ritual agama. Kedua, sikap kontradiksi Imam Monyet Rizik Syihab ini jelas bisa dibaca sebagai bentuk memilih dan memilah tentang siapa dan ada di kelompok mana orang yang dianggap melakukan penistaan terhadap agama. Ketika orang tersebut ada di luar kelompoknya, terlebih lagi selama ini ia dianggap sebagai musuh karena berseberangan visi dan misinya, maka penistaan agama yang dilakukan orang itu menjadi sah sehingga permainan bisa dilanjutkan ke babak berikutnya. Sebaliknya, ketika dugaan penistaan agama datang dari figur yang berada dalam lingkaran pendukungnya, seperti kasus Taimin yang sebelumnya membela nasab palsu mereka sebagai keturunan Rasulullah, maka penistaan yang dilakukan jongosnya itu akan mereka biarkan begitu saja. Imam Monyet Rizik Syihab dan gerombolangnya faham betul jika mereka diam terhadap kasus penistaan agama, maka kasus tersebut akan menguap dengan sendirinya. Sebab kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia bisa viral hingga diliput berbagai media mainstream berhari-hari lamanya. Itu tergantung pada Imam Monyet dan para pengikutnya, disuarakan atau tidak oleh gerombolan mereka. Karena itulah, para musuh Islam yang ingin menyerang dan menista agama kami, agama Islam yang mulia, kalian jangan berada di luar kelompok Imam Monyet Rizik Syihab, si keturunan palsu Rasulullah, tapi masuklah kalian ke dalam gerombolan mereka, maka kalian akan aman sentosa menghina agama kami sepuasnya.